We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Ya kan kita kalau tidak benar-benar dengan passion kan nggak bisa. Iya. Apalagi sudah pilihan seperti ini pasti ada konsekuensinya jauh dari keluarga ya. 9.000 kilometer, 8.000 kilometer itu kan bukan jarak sedikit loh. Oh, ini masih paspor Hongaria. Saya masih WNA tapi ingin WNI. Oh, really? Ya. Iya. Karena saya sudah jarang pulang. Saya terakhir pulang itu tahun 2011. Oh. Iya. Oh. No family there. Saya masih ada kakak dan ibu, keluarga kecil. Oh, okay. You must be crazy. Menurut saya absolutely normal. Profesor saya, salah satu profesor saya, dia orang Jerman. Tinggal di Asia udah 50 tahun. Ya. Sejak umur 20 udah ninggalin Jerman sampai meninggal udah. Ya, semua orang ya ekspat yang tinggal di sini lama itu pasti ada sesuatu keanehannya ya. Tapi ya siapa yang bisa disebut normal ya? Ya. Well, he love Asia so much. He love Asia so much. Iya, begini. Memang sekarang mungkin waktunya banyak jembatan antara Barat dan Asia ya. Iya. Sebenarnya Barat dan Asia itu dikotomi yang dipaksakan ya. Karena sebenarnya memang perlulah ada interaksi, ada jembatan di antara dua macam cara berpikir yang dua-duanya relevan. Tapi kalau hanya satunya yang berjalan itu fatal. Iya. It is. Tadi Pak Ardianto barusan cerita kalau Mbak Aki sering ke rumah makan temennya, Jimbaran katanya. Oh, kadang ya, betul. Mulai dari mereka buka. Oh, oke. Sering, kalau Natal saya beli ikan di sana, ikan pasti. Tapi saya olah sendiri, cuma saya minta mereka filetin. Terus ya kadang-kadang makan di sana. Ini kalau di rumah masak apa? Kalau saya sekarang posisi saya istimewa karena suami saya itu kebetulan pintar banget masak, jadi aku sekarang nggak tahu masak. Oh, oke. Jadi kalau sehariannya ya Jawa. Kadang-kala kalau pingin makan masakan Hongaria, ya saya buatin, tapi belum tentu kalau seminggu sekali. Oh, oke. Jadi saya sekarang nggak tahu masuk dapur, paling untuk cuci piring lah. Oh, wow. I'm amazed actually. I know my professor stay in Asia for 50 years tapi ini lebih luar biasa karena Mbak Aki tinggal di desa gitu. Ya, karena saya merasa itu intisari kehidupan di Jawa. Saya kalau luar Jawa nggak bisa mengatakan karena belum banyak pengalaman. Cuma berkunjung. Kalau di Jawa saya merasa itu memang nikmatnya tinggal di desa. Untuk mendapatkan benefit-benefit dari kehidupan ya tradisional, yaitu ya udaranya seger, masyarakatnya masih cenderung petani, mereka masih lekat dengan nilai-nilai kehidupan ya masyarakat arkais atau masyarakat tradisional. Terus ya di sini saya merasa ya nyaman, alamnya kan sungguh menyenangkan, apalagi saya bukan orang kantoran. Iya. Tidak harus setiap hari absen, jadi
Di sini semuanya ya air bersih, segar, udara bersih, susah. Maksudnya dalam arti di sini tidak mudah sakit seperti di kota ya. Jadi Hmm. kualitas kehidupan saya merasa lebih baik. Sayur itu segar ya. Jadi lebih mudah menjalankan sesuatu kehidupan yang sehat, Iya, iya, iya. bermakna, meski sederhana gitu ya. Iya, iya, iya. Wow, wow. Tempat tinggalnya di desa memang. Sudah pernah ke Karanganyar? Saya belum pernah ya. Oh ya, ini saya posisi dari Solo 28 kilometer ke arah timur. Jadi Aha. tempat saya itu kaki Gunung Lawu. Oh, Jadi oke. ketinggian di sini itu mungkin sekitar 700-800 meter Oh, atas wow. permukaan laut. Jadi udah ya kaki gunung lah, lereng gunung. Ya mungkin seperti Kopeng gitulah ya. Iya, iya mirip. Kalau apa vegetasi floranya, terus pemandangannya ya seperti di Kopeng. Oh, oke, oke. Oke. 15 tahun ini apa yang Anda lihat dalam budaya Jawa, Mbak Agi? Lebih Ya banyak sudah. orang Jawa suka budaya mereka atau malah jumlahnya berkurang? Ya ini pertanyaannya cukup jelimet ya, karena kan kita bicarakan budaya Jawa yang seperti apa. Dan saya melihat Jawa itu sangat luas secara vertikal maupun horizontal. Ya ada beberapa daerah budaya yang merupakan segmen budaya sendiri, misalnya mulai dari Banyumas, terus nanti Jogjanan, Solonan, Semarangan, terus kemudian ke Jawa Timur, terus Blambangan, ya masing-masing daerah saya melihat memang ada perubahan budaya di terakhir 10 tahun yang cukup drastis dan ya saya melihat ada sedikit tendensi budaya Jawa dan kearifan lokal itu semakin marginal. Jadi semakin sedikit orang yang terhubung dengan kearifan lokal ini dan masih menganggap sebagai sebagai bagian hidupnya gitu ya. Budaya Lebih berkurang berarti. saya mungkin bisa sedikit refleksi pada awal pelajaran saya sebagai sinden itu di tahun 2008 di sekitar Solo itu sering sekali ada acara yang menggelar tradisi kesenian seperti kelenengan atau wayangan dalam rangka orang hajatan. Ini semakin ke sini di terakhir 10 tahun berkurang. Jadi saya melihat ada sedikit kelunturan atau tendensi masyarakat mungkin kurang puas dengan seni tradisi dan mungkin cari hiburan lainnya misalnya dangdutan atau campur sari ya. Dan saya seringkali merasa hawa atau nuansa atau atmosfer kental Jawa yang saya jatuh cinta pada awalnya itu kadang-kadang kayaknya mulai sedikit-sedikit luntur gitu. Penonton Anda berkurang apa enggak? Sejak mungkin 10 tahun yang lalu sampai sekarang begitu. Kalau saya merasa tidak, karena memang ini perjalanan saya sebagai sindan, saya mungkin dari panggung-panggung di desa kecil, semakin ke pagelaran-pagelaran spektakuler yang melibatkan banyak penonton. Jadi kalau penonton saya itu semakin luas sebenarnya, semakin banyak orang yang kenal sama saya. Tetapi ini bukan berarti tidak ada kelunturan ya. Karena saya juga merasa pagelaran itu mulai menjadi kayak pagelaran spektakuler itu sebenarnya lepas dari pakem aslinya. Jujur ya, saya sebagai sindan pun lebih suka bekerja di panggung kecil di desa daripada misalnya di sebuah panggung megah, pagelaran spektakuler yang misalnya diadakan oleh pemerintah daerah atau instansi. Karena suasananya dan panggungnya rasanya beda lah. Mungkin antara alami dan sesuatu yang sangat disetting gitu. Gimana? Nggak expect juga kalau apa panjenengan lebih suka di
yang lebih tradisional gitu, yang di desa-desa daripada di yang formal dan sebagainya itu. Karena saya melihat sebenarnya ada seperti semacam juxtaposisi antara panggung di desa sama pagelaran spektakuler. Jadi panggung di desa itu memang berjalan sesuai pakem, ada semacam rundown acara yang sesuai dengan adat istiadat setempat, dan ada batas-batas pakem yang masih dijaga. Dan di situ ada banyak nilai yang kita bisa merasakan dan jujur bikin saya nyaman. Seketika aku melihat misalnya seorang petani, misalnya hajatan, nikahkan anaknya, dan dia itu menggelar pagelaran wayang kulit atau kelenengan. Meskipun di kehidupan keseharian mereka orang-orang yang sangat sederhana ya, tapi saat itu mereka kelihatan berwibawa ya, dengan budayanya, dengan busananya, dengan adat istiadatnya. Sedangkan kalau semacam pagelaran spektakuler itu malah justru saya merasa di situ ada konfrontasi antara nilai-nilai tradisi dan nilai-nilai yang mungkin lebih kayak memburu penonton, sensasi. Jadi kayaknya lebih apa ya? Lebih keluar dari nilai-nilai pakem gitu. Ya, wah. Mbak Agi pernah mengatakan suka nilai kehidupan Jawa. Nilai apa yang disuka itu? Ya ini kan harusnya ingat konteksnya apa ya, karena memang di sini ada banyak nilai, mulai dari nilai bahasa, nilai etika, sopan santun. Kalau aku sebenarnya dari awal nyaman di Jawa karena gaya hidup itu ya, pas saya datang ke Solo tahun 2004, bisa dikatakan di sini masih sangat sederhana, tidak terlalu sophisticated ya, dalam arti tidak terlalu memburu hal-hal material untuk mengisi kehidupan, tapi sangat terasa nilai-nilai seperti gotong royong dan lain sebagainya, sosialitasnya yang sangat tinggi. Tetapi ya mungkin itu juga kadang-kadang saya terlalu idealis ya, atau terlalu romantis tentang apa yang ku alami di sini. Wow. Di dalam riset dan praktek budaya Jawa, Mbak Agi merasa ajaran Jawa lebih ke pesimis, optimis, atau realis, Mbak? Kalau saya sih merasa realistis dan optimis sedikit ya. Kayak misalnya ada peribahasa ora ubah ora mama. Berarti kita sebagai manusia punya daya untuk mencapai sesuatu ya. Itu optimis. Tapi ya juga ada sedikit ya kayak kepasrahan terhadap apa yang tidak bisa dirubahkan. Ini yo realistis juga. Kalau saya menjunjung tinggi sebuah budaya di mana ketenangan atau ketentraman batin itu hal yang penting. Karena sebenarnya kan ini yang mungkin sedikit aku merasa kurang di tempat kelahiran saya. Jadi latar belakang saya lahir di negara sosialis, di mana agama dan spiritualitas itu hal yang tidak diakui, justru dilarang. Jadi filsafat yang didikte oleh pemerintah adalah Marxis, di mana diaku materi sebagai kemutlakan yang terakhir. Jadi tidak ada apapun selain materi, nggak ada metafisika, nggak ada transendensi. Nah, dan setelah runtuhnya blok komunis dan negara-negara sosialis, demokrasi datang, tapi ada semacam vakum spiritual karena orang-orang selama puluhan tahun tidak diizinkan punya religi maupun pandangan hidup religius, dan itu akhirnya kan membawa semacam vakum nilai ya, karena mestinya manusia itu makhluk spiritual ya, pasti punya kebutuhan ke arah situ, ke arah
vertikal supaya merasa kehidupannya lebih jangkap, lebih utuh, lebih prima ya. Dan sedikit-sedikit biar memahami asal-usul dan tujuan kehidupannya di sini. Nah, itu yang bikin saya sebenarnya nyaman dari awal di sini karena saya merasa saya di sini itu kalau bicarakan hal-hal seperti itu tentang ya entah tentang sesuatu pengalaman batinnya ya, sepertinya mudah nyambung dengan orang-orang. Ah, Mbak Agi pada waktu datang ke sini, ya, pada waktu di Hongaria ada konflik nggak? Karena di sana kan nggak ada spiritualisme atau nggak ada spiritual, any kind of spiritual talk is prohibited kan? Yeah, it was forbidden for Ya, 40 years dan setelah 89 jadi perubahan dari sosialis ke demokrasi, banyak orang yang akhirnya kan bisa misalnya ke gereja atau juga ada beberapa agama masuk ke negara saya seperti pandangan Sanatana Dharma Hinduis, ada Islam juga datang, ada Buddhis dan ternyata memang orang-orang ada kebutuhan ke sana. Tapi ya namanya itu juga sesuatu nilai yang biasanya kalau di sini adalah paket nilai yang kita bawa dari keluarga dan dari kecil kan selalu ada pendidikan agama. Ya karena tidak ada pendidikan agama dan tidak ada pengarahan ke nilai-nilai spiritual, akhirnya kan di sana sering aku merasa saya dari kecil itu entah gimana saya sadar kalau Tuhan itu ada tanpa diajari orang tua, tanpa diajari di sekolah. Saya itu ibaratnya ada blueprint di hati, ya, aku tahu itu. Nah, kadang-kadang itu konflik dengan orang-orang di sana yang tidak punya pandangan semacam itu dan seketika datang ke Jawa itu hal di sini yang umum. Ya ini ketuhanan negara di mana ketuhanan Maha Esa itu adalah sila pertama. Jadi itu dari awal bikin nyaman aslinya. wow, wow. Saya tinggal di Cina 6 tahun, saya merasakan itu. Gimana? Di Cina. Ya. Ya itu materialisme, tetapi begini, tapi lucunya ada teman saya, ada beberapa teman saya orang Thailand, dia dia telin video film tentang setan. Iya, sama teman-teman orang Cina ini. Nah, teman-teman orang Cina ini bisa ketakutan. Lalu teman Thailand saya ngomong, loh, kamu kan nggak percaya setan. Sebenarnya itu kan sering jadi pembahasan lucu atau semu dengan teman-teman sini juga. Seketika mereka menanyakan apa di Hongaria juga ada hantu dan lain sebagainya. Ya saya selalu kasih jawaban gini, pastinya di mana-mana ada entitas-entitas atau makhluk-makhluk yang ya kita akan membagi ruang kehidupan dengan entitas-entitas lain yang mungkin tidak kelihatan atau mungkin berada di spektrum energi yang tidak bisa dilihat ya, jadi bukan di spektrum cahaya. Itu pasti di Hongaria juga ada, tapi kurasa karena di sini orang kepercayaannya itu masih lebih kental, jadi pintu antara dunia sini dan dunia sana itu lebih terbuka lebar. Sedangkan di Hongaria ada sedikit yang percaya dan ada banyak yang tidak percaya. Wah, nggak ada seperti itu. Lah karena nggak ada kepercayaan, sepertinya pintu itu susah dibuka dan mungkin nembus antara dunia sana dan dunia sini agak susah. Itu saya merasakan banget kalau misalnya ke Banyuwangi, ya. Kalau di sana memang orang-orang pribumi Banyuwangi di Osing kan sangat dekat dengan semacam pandangan atau mitos atau etos kehidupan kita membagi dunia dengan makhluk-makhluk lain. Dan mereka karena mempercayai itu, makanya dari kecil pasti punya banyak cerita, banyak narasi, banyak mitos, dan banyak jarene tentang hal itu. Ya, tapi kalau teman-teman yang di Cina kan sangat-sangat kekeh, nggak percaya, ya bukan nggak percaya, nggak ada gitu loh.
Tetapi waktu ditontonkan film, loh, ketakutan nih. Ya mungkin ini semacam dikotomi antara apa yang di pikiran dan apa yang di Di hati. hati, iya, iya. Ya, Menurut Anda, orang Jawa itu karakternya bagaimana, Mbak? ya ini menyenangkan karena baru tadi pagi main ke tempat teman di Jogja dan ngobrol lama, ngobrol panjang tentang Jawa itu yang seperti apa. Karena orang Banyumas ya beda karakter, orang Jogja beda karakter, orang Solo beda karakter, suami saya orang Jawa Timur beda karakter. Jadi sing dimaksud di sini sing misalnya seketika orang bilang wong Jawa ilang Jawa nih. Jawa sing koyo opo? Jawa itu bukan hal yang homogen, ya. Jadi ada banyak versi di Somowocoro, ya. Jadi ada banyak versi uh, implementasi dari budaya-budaya Jawa yang diwarnai oleh faktor-faktor daerah ya. Nah ini Jawa yang seperti apa? Dan saya merasa di sini juga ada kadang-kadang kayak mindsetting yang tidak secara alami tumbuh. Misalnya saya melihat uh, ada semacam budaya nasional ya mungkin dari tahun 60-an, 70-an yang sangat mengagungkan budaya Keraton Solo dan Jogja. Seolah-olah itu adalah puncak nilai-nilai luhur di Jawa dan yang di luar itu sepertinya kurang. Ya, di skala nilai itu sepertinya tidak begitu bernilai. Dan justru aku kalau nilai-nilai Mataram itu saya merasa maaf ya, ini sesuatu yang sepertinya dibuat sama orang-orang Belanda, menggambarkan orang Jawa sebagai perwatakan yang sabar, ngalah, tidak membantah, menyembunyikan perasaan aslinya. Mungkin dulu orang Jawa nggak seperti itu. Kita nggak tahu ya. Saya percaya seketika aku baca Raffles tentang orang Jawa karakternya dulu itu, kalau sedikit-sedikit diusik hatinya, dia langsung berani ambil keris. Nah itu beda dengan apa yang digambarkan di budaya Mataraman, khususnya di budaya keraton-keraton. Yeah, maybe we lost a lot of stories or history about Ya, Jawa. Yeah. itu banyak banget. Banyak sekali, iya. Kan yang di UGM, yang di UI itu, saya lupa namanya. Yang nulis tentang Diponegoro kan. Oh, Peter Carey. Peter Carey. Iya, yang lagi rame. Karena dikaitkan dengan apa itu? Khilafah. Khilafah. Sejak khilafah Nusantara. Nah, ini yang di sini lucu. Di sini sejarah itu pasti blur pada akhirnya karena selalu sejarah itu ditulis oleh pihak-pihak yang punya kepentingan dan Oh, iya. berkuasa. Jadi Itu topik saya hari Rabu depan. oh ya, cocok. Gabu kayaknya. Itu Profesor Sunda Wiwitan soalnya, yang Rabu depan. Oh iya, Iya. cocok. Hidup Oke. dia loka. Mbak Agi, guyon sering digunakan dalam pewayangan zaman sekarang. Ya. Sering para dalang guyon tentang ayah Anda dengan kata modiar. Ya. Mungkin saya pelat ya. Iya. Sebagai orang Barat, apakah Anda tidak merasa offended, tersinggung? Nah, menurut Anda, apakah guyon adalah bagian dari pementasan saja atau memang bagian dari hidup orang Jawa, Mbak Agi? Nah, ini lucunya gini, Pak Sutoyo. Bukankah dibilang kalau bapak saya modiar itu masih lumayan, tapi katanya bongkok aja. Jadi malah lebih parah dari itu. Jadi ya saya itu selama berada di panggung wayang, saya harus memahami bahwa wayang itu tidak hanya mengandung nilai-nilai luhur, tapi juga ada nilai-nilai yang ya lebih ke mencari hiburan semata ya. Jadi antara tontonan dan tuntunan ya. Seketika ada humor macam itu di panggung, saya berusaha tidak
terlalu memasukkan ke hati karena saya tahu tidak ada niat untuk membuat saya tersinggung. Tapi memang hanya mencari sesuatu hal yang kira-kira lucu bagi penonton. Jadi saya itu memang tidak mudah tersinggung dengan hal-hal yang yang dikatakan di panggung. Kalau boleh sedikit cerita ini, kalau bapak saya Mutiar ini sebenarnya saya tidak merasa offended, tapi pernah ada dalang di Jawa, ya mungkin boleh dikatakan namanya almarhum Pak Entus Susmono. Saya itu setiap kali lihat pagelaran dia, saya merasa dia sangat merendahkan wanita. Jadi dalam kualitas feminitasnya ya, sehingga aku ketika beliau ajak saya nyindani, saya tidak pernah terima. Selalu ada alasan. Boten saged Pak, kula sampunisi gitu. Sehingga dia akhirnya telepon. Adi, kok kamu nggak pernah mau ikut saya? Wah, ini waktunya jujur ya. Begini Pak Entus, jujur saya melihat pentas jenengan, saya sering melihat wanita itu direndahkan di panggung Anda. Misalnya membahas vagina dan lain sebagainya. Itu hal yang menurut saya tidak baik dan saya lebih milih tidak ikut jenengan daripada saya dijatuhkan di panggung dengan hal semata ini. Hal semacam gini. Jawab beliau adalah, oke Aki, coba sekali ikut saya. Saya akan sangat hati-hati. Dan benar, setelah itu sampai beliau akhirnya wafat 3 tahun lalu, itu dia sangat-sangat hati-hati, tidak membuat joke semacam itu. Dan ya di situ saya memahami juga bahwa memang sinden itu seringkali dianggap rendah. Sinden itu seringkali masih ada semacam stigma atau cap jelek di masyarakat. Di mana di seni tradisi seringkali kan seniman itu penghibur, apalagi wanita yang notabene perjalanan jauh keluar kota dengan sebuah truk rombongan wayang, di mana kebanyakan juga laki-laki, dia akan berada jauh dari keluarga. Ini kan sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Jawa pada umumnya ya. Dan saya nggak suka, aslinya nggak suka karena zaman sekarang seniwati itu banyak yang sudah memang berpendidikan tinggi, ya sudah lulusan karawitan, ada yang sarjana, ada yang magister, ada bahkan yang sampai dokter seperti Mbak Bani ya. Dan saya ingin kalau masyarakat hilang stigma ini, tidak menganggap sinden itu wanita yang bisa dibeli atau bisa dijak untuk bersenang-senang. Dan itu sebenarnya mulai dari pelaku juga, misalnya dalang, bagaimana dia menjaga menjaga genre omongan di panggung. Cuman saya juga harus menyadari bahwa kehadiran sinden di gamelan itu tidak bisa lepas dari isu gender karena wanita di panggung wayang itu ya sinden. Jadi di situ kehadiran sinden itu sesuatu yang sangat semu dan menyenangkan, dan memang kembangnya panggung itu sinden, dan memang sinden itu dianggap di Jawa sebagai object of desire karena berbalut busana yang cantik, berpaes, dan juga berbudaya. Nah, ini hal yang pasti membangun semacam hasrat atau fantasi di masyarakat. Dan itu sering dipermainkan di dalam ucapannya dalang. Cuman ya harus dijaga, soalnya jangan lupa bahwa sinden itu juga ikut sebagai mitra kerja. Jadi saya nggak suka kalau terlalu dianggap remeh atau rendah gitu. Jadi jawaban ke pertanyaan Anda, saya lebih tidak terima kalau saya itu direndahkan sebagai wanita. Itu fatal. Awal-awalnya dengan guyon-guyon seperti itu ada konflik nggak di Mbak Agi sendiri? Ini kok budaya Jawa kok ngene ya gitu. Ada konflik begitu nggak? Yang saya sedikit kaget di Jawa,
di sini orang-orang sering suka gojek tentang hal-hal yang terkait dengan seksualitas. Itu sedikit mirip menurut saya kayak anak kecil ketika baru menyadari wah aku punya ini, aku dan temanku punya itu, ya terus selalu hal itu yang dibahas, ada fase di perkembangan psikologi anak kecil seperti itu. Dan saya kadang-kadang kaget, kadang-kadang ibu-ibu ya kalau kumpul ya rusuh ya bahas hal-hal seperti itu mungkin di Eropa malah tabu. Jadi nggak Enggak, mungkin orang bicarakan hal seperti itu. ini Padahal yang katanya budaya ketimuran itu menjaga hal itu, tapi ternyata dalam prakteknya nggak begitu. Itu aku kaget pada awalnya. Ya, lama-lama terbiasa juga. Seketika itu memang masih guyon dan tidak menyakiti ya perasaan, monggo. Ya, ini yang interesting sekali karena saya juga baru sadar loh setelah balik dari luar negeri saya baru sadar, oh ini kok guyonannya di mana-mana begitu ya. Apakah itu lack of education ataukah itu kebiasaan atau apa sebetulnya itu? Sampai sekarang saya juga Kadang-kadang saya merasa Pak, saudara saya merasa itu sebenarnya adalah semacam apa ya kompensasi ya dari fakta bahwa di sini masalah itu sebenarnya masih kurang terbuka ya. Misalnya tentang pendidikan seks, bicarakan tentang kemesraan ya dengan anak, misalnya dewasa ke anak, memberitahu tentang hal-hal seperti itu. Dan kadang-kadang kalau orang mau bicara hal-hal seperti itu kan pasti ada orang-orang yang ya maaf ya munafik ya, iki tema yang tidak pantas dibawa kemana-mana padahal itu hal yang penting. Nah akhirnya itu karena ditutup, ada semacam tirai yang menutup hal itu, akhirnya kan pelampiasannya malah ke humor. Cuman aku nggak yakin kalau humor itu akan mendidik. Seketika iya. misalnya anak kecil nonton wayang, terus di mana cakepan dandang gulo semut ireng diganti jembut ireng. Lah, penontonnya anak kecil 7 tahun. Masa dia harus dengarkan seperti itu? Ya, Iya, 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 iya. jadi ya itu kadang-kadang bikin bukan risih sih, tetapi ya gimana caranya supaya kita lebih bijaksana. Ya, ini yang mungkin ini malah mungkin perlu riset yang dalam ini. Setuju. So, mungkin orang Jawa sendiri tidak menyadari itu. Bisa bisa terjadi, bisa Ya, terjadi. ya, 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 ya. Kadang-kadang di sini itu memang kayak apa ya, untuk mendapatkan aplaus atau tertawaan dari penonton ini adalah cara jitunya, Ya, 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 ya. ya. Ya, Ya. ya, ya. Makanya ada beberapa dalang yang main di situ, mungkin tidak punya modal untuk bikin humor yang lebih apa ya, Ah, intelek atau lebih lebih butuh kemampuan skill humor yang lebih. ah. Ya, ya. Ini satu hal yang perlu, yang menarik sekali sebetulnya. Dulu saya waktu awal-awal juga berpikir begitu sih. Ngapa sih? Oke, Mbak Agi, apakah hidup sebagai sinden sudah menjadi comfort zone buat Mbak Agi? Ya, kalau zona nyaman, ya pasti saya ada passion, ada semangat untuk kerja di panggung sebagai pesinden. Tapi bukan berarti saya berhenti di situ, karena seketika saya dari cewek metropolitan Eropa berubah menjadi pesinden di Jawa, yang dikatakan cukup luas, cukup Jawani, itu saya menyadari bahwa budaya itu adalah seperangkat pengetahuan dan sikap yang kita bisa ganti. Kita kan bisa transformasi diri. Nah, seketika orang sudah menyadari itu berarti ya sinden itu adalah salah satu topeng saya ya yang saya memainkan di panggung, tapi saya tidak bisa di kehidupan seperti sinden. Jadi ya di panggung ya saya masuk ke perwujudan sinden, saya memakai topeng ini,
saya memainkan peranku sebagai sinden, tapi di kehidupan di luar panggung ya masih punya cita-cita yang lain juga. Wow, wow. Apakah ada ritual atau pantangan yang perlu dilakukan sebagai seorang sinden? Kalau secara umum tidak ada, tapi ada beberapa jenis pagelaran atau pertunjukan yang pasti butuh persiapan. Misalnya kalau wayang ruwatan ya, dalam kondisi hamil tidak boleh, dalam kondisi haid pun tidak boleh. Atau misalnya kalau nyindani tari-tarian yang bersifat sakral, misalnya bedayan, itu harus mandi besar dulu. Ada yang mengatakan harus puasa dulu. Sebenarnya kalau secara umum pantangannya hanya ini, tapi kalau secara pribadi mungkin orang-orang itu punya kebiasaan atau ya ritual sendiri. Misalnya kalau saya, yang jelas kalau saya itu mengurangi gorengan dan es, itu pasti untuk menjaga suara. Dan kalau hari pentas nggak berani minum es misalnya. Mungkin kadang-kadang sebelumnya 2 hari pun nggak berani karena itu bisa berakibat fatal. Terus kalau dari segi persiapan, ya seketika saya naik panggung dan sebelum pagelaran atau kelentingan mulai pasti berdoa. Mudah-mudahan hari ini pekerjaan saya lancar, tidak terjadi hal yang bersifat halangan. Mudah-mudahan yang kerja di panggung bersama saya senang dengan saya. Mudah-mudahan penonton pun senang. Semuanya diberi kelancaran, kerayuan, itu doa saya. Ya, itu ritual saya setelah naik panggung. Wow. Nah ini ada pertanyaan yang Anda koreksi. Mungkin sudah saya koreksi apa belum saya lupa. Anda pernah mengatakan musik tradisional Hongaria itu ada sebagian peninggalan paling kuno yang pentatonis seperti musik gamelan. Apa maksudnya? Iya. Betul ya? Nah, ini mungkin kan ada juga pertanyaan dari Mbak Siska yang juga sahabat saya dari Surabaya. Sedikit minta share ulang Mbak, gimana ceritanya sampai kerasan dan cinta budaya Jawa. Jadi awal mula perjalanan saya ke Jawa itu mulai dengan buku ini. Saat itu saya belajar antropologi kebudayaan di Hongaria dan baca buku ini dari Clifford Geertz ya. Ini kumpulan esai Clifford Geertz. Beliau adalah sosok antropologi budaya postmodern yang sangat diakui sekarang, dan beliau pernah penelitian di Bali dan pernah penelitian di Kediri, lebih tepat di Pare. Nah, dan pertama kali saya baca tentang etos, mitos, dan etika di Jawa itu di buku ini. Saat itu saya di bangku kuliahan di Hongaria dan saya tertarik sekali. Akhirnya dari rasa tertarik, dilalah ya, kebetulan ada teman saya menceritakan, dulu saya pernah ke Jawa dengan beasiswa, Agi harus coba apply melalui KBRI. Saya ke KBRI di Budapest dan saya apply untuk mendapatkan beasiswa belajar di Jawa, lebih khususnya belajar pedalangan. Dan akhirnya saya dapat beasiswa tahun 2004, belajar setahun di jurusan pedalangan di STSI Solo, sekarang ISI Solo. Nah, seketika saya masuk ke perkuliahan pedalangan itu, saya adalah orang luar, dari angkatan saya 12 orang, cuma 2 perempuan, karena kebanyakan itu adalah laki-laki, dan kebanyakan adalah anak turun dalang yang sudah dari kecil bisa nabuh, bisa mayang. Jadi agak bingung. Seketika saya disuruh duduk di Pakeliran, di kuliah Pakeliran dan ikut mengiringi wayang, maupun disuruh maju ke kelir dan mempermainkan wayang karena saya sama sekali nggak punya skill dan latar belakang ke situ.
Satu-satunya hal yang saya bisa niru dengan mudah adalah suluk andalang. Seketika saya niru suluk andalang, saya dibilang sama dosen pakai liran saya, kok aki orang barat tapi selendronya kok selendro metit pas, tidak blero. Padahal selendro itu beda dengan tangga nada diatonis di barat. Dan saya bilang, mungkin begini Pak alasannya, saya itu dari Hongaria dan lagu-lagu tradisi Hongaria, lapisan paling kuno itu juga pentatonis, karena orang Hongaria itu sebenarnya dari timur, dari kemungkinan besar dari perbatasan Mongolia dengan Cina di pegunungan Tian Shan. Oh, begitu. Iya, jadi orang Hongaria meskipun tinggal di Eropa, tapi memiliki banyak kebiasaan yang mirip dengan budaya di Asia. Salah satunya itu ada lapisan musik terkuno yang pentatonis. Oh, menarik. Aki seharusnya belajar lebih dalam pola vokal. Vokal apa? Kan di Jawa vokal itu banyak jenisnya, mulai dari kirongan, sindenan, mocopat. Ya, Aki itu perempuan, belajar sindenan aja. Dan akhirnya saya mulai belajar dan mendalami sindenan. Jadi, yang aku maksud di situ ada ya. Jadi itu maksud saya ada kemiripan antara selendronya Jawa dengan lapisan kuno lagu-lagu Hongaria. Apa tujuan akhir Anda jadi sinden? Ini pernah ditanyakan seorang dalang, tapi rasanya saya kurang jelas. Ya, ini pertanyaan yang memang kurang jelas kayaknya. Karena menurut saya nggak ada tujuan akhir, maksudnya pasti ada, selalu perubahan visi misi itu pasti ada. Kalau misalnya saya bilang, ya saya sedikit ada harapan generasi muda melek nilai budaya sendiri itu pasti. Karena saya sering merasa orang di sini kurang percaya diri dengan apa yang dia miliki. Contohnya ya, saya pernah diajak sama acara Opera Van Jawa ya. Opera Van Jawa, dan di situ saya harus berperan sebagai sinden, tapi mereka menyarankan saya pakai kostum ala bayangan mereka. Itu kan sudah sanggul modern dan kebaya modern yang begitu berkesan glamor. Dan saya bilang, maaf Pak, kenapa saya diundang ke sini? Ya karena kita mau menampilkan pesinden bule. Anda tahu pakaiannya sinden? Tidak. Saya itu sinden, saya tahu pakaiannya sinden. Sinden itu pakaiannya seperti ini. Saya mau berpakaian seperti ini atau saya tidak ikut. Kenapa? Sebenarnya tidak ada jeleknya kalau saya itu mau sanggul modern atau kebaya modern. Tapi saya itu merasa kok orang di sini sepertinya kurang percaya diri dengan apa yang dia miliki. Ya, dengan budaya sendiri. Oke. Jadi ya salah satu tujuan mungkin supaya generasi muda itu melek nilai budaya. Oh, oke. Apa sampai tua mau jadi sinden atau? Ya, selama masyarakat masih minat dengan sosok saya untuk hadir di pagelaran wayang kulit atau di gelandangan, pastinya saya dengan senang hati akan memenuhi itu. Cuman kalau saya sebagai sinden itu saya merasa kayaknya mungkin orang bilang elok, kamu bisa seperti ini elok ya. Tapi saya merasa wah itu belum elok. Dalam arti seringkali aku ditawarkan acara, silakan datang ke Kick Andy atau ke Hitam Putih terus memamerkan kemampuannya sebagai sinden. Lah aku sering bilang, maaf ya, konsep saya itu sudah lebih dari itu. Kalian bisa dapatkan siapapun yang didandani dan bisa nyinden sedikit kurang lebih benar. Kalau mau tentang saya, menunjukkan kehidupan saya, rumah saya itu rumah Jawa, saya tinggal di perdesaan, nilai-nilai kehidupan saya itu sudah benar-benar transformasi menjadi wanita tinggal di kampung Jawa, dan saya suka tanaman, saya suka arsitektur Jawa, saya suka ilmu-ilmu Jawa mulai dari sastra, mulai dari wastra, mulai dari pusaka. Kalau kalian mau menyajikan itu dan menunjukkan ke orang boleh, tapi kalau aku mau ditunjukkan sebagai sinden tuh wah banyak banget orang yang seperti itu. Mungkin justru ada yang suaranya lebih bagus dari aku atau aksennya lebih bagus. Saya merasa itu bukan pencapaian terbesar saya.
Tapi pencapaian terbesar saya adalah bagaimana saya itu mungkin bisa mengimplementasikan nilai-nilai kehidupan Jawa sehingga melekat di hatiku dan itu menjadi kehidupan saya. Karena ya, apa ya, saya merasa memang saya bisa hidup di Jawa itu bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Saya bisa hidup di Gunung Lawu itu juga bukan kebetulan. Banyak orang yang datang ke sini untuk belajar karawitan. Kenapa ada yang kembali, tapi ada yang tinggal di sini? Kenapa saya selama ini saya dipertemukan sosok-sosok yang bisa dianggap sebagai orang tua, guru, yang selalu membekali saya dengan ilmu dan pengetahuan tentang Jawa. Kenapa saya kok bisa tinggal di Gunung Lawu, di mana menurut mitos Wedo Pradongo itu tempat turunnya Lokananta, gamelan pertama. Ceritanya dulu Gunung Mahendra, ya Bukir Mahendra alias Gunung Lawu, zaman Sailendra ya, Batara Guru alias Siva itu punya avatar sebagai raja. Dan dia menciptakan gamelan pertama yang bernama Lokananta untuk tujuan dengan suara Lokananta mengumpulkan dewa-dewa. Wah, ini sesuatu yang mitos yang sangat-sangat kuno, sangat indah, sehingga bikin aku merinding ya. Kok aku akhirnya tinggal di sini, di Gunung Lawu, dan kehidupan saya, sumber kehidupan saya itu juga gamelan. Dan saya mempelajari latar belakang gamelan yang ya mungkin bisa sedikit katakan tantra. Wow. Wow. Mbak Aki, ini ada yang minta nembang. Bisa menembang satu kalimat. Nembang apa ya? Mungkin Nanti ada permohonan ya. Pak Bogi harus saweran dulu, Pak. Oh, ya nggak harus kan. Ini namanya Dharma sharing ya. Dharma itu kan harus ikhlas. Oh, terkait siwa menarik sekali, Mbak, tentang Lawu dan Lokananda. Ya, Mbak Siska kan pernah main ke sini, ke Candi Suku, ke Candi Ceto. Mbak Siska juga kan di dalam bab candi, kristal, ya punya sedikit kegemaran sama dengan saya. Dan itu juga passionnya Mbak Siska. Dan tahu ya memang cerita ini sangat-sangat kuno. Dan saya yakin kita kalau menggali sejarah itu pasti adalah kaitannya dengan masa lalu kita. Ini sedikit nyambung ke pertanyaan jenengan tentang regresi kehidupan ya. Bahwa saya merasa ya memang ada hal-hal yang saya dapat sebagai insight. Tapi saya kalau ceritakan mungkin dianggap orang gila ya. Jadi saya simpan untuk diri sendiri. Ya. Teman-teman, pertanyaan saya yang terakhir adalah Mbak Agi pernah regresi kehidupan lampau, Kak? Nah, ini menurut saya kalau orang itu butuh regresi berarti belum waktunya. Kalau sudah waktunya pastikan akan dapat insight. Tapi insight itu kan kalau dibawa ke ranah kata ya, ke verbalitas itu kadang-kadang orang bijaksana jadi kelihatan orang bodoh. Wah, ini yang diomongkan apa? Kan itu sesuatu pengalaman pribadi kita yang sangat personal dan susah dibawa ke ranah kata-kata. Jadi ya ada seperti itu. Mungkin saya memang sudah pulang ke sini, itu aja. Wow, saya sudah pulang ke sini. Nanti Ya. judulnya itu aja di keywords-nya. Keywords. Pak Sujiwo Tejo selalu juga gitu. Wah, kamu itu pulang ke sini ya. Iya, semoga benar perkataan Anda. Mohon petunjuk salah satu metode past life regression menurut Mbak Agi. Nah, ini itu tidak ada metode, tapi ada kejadian. Kejadian yang saya alami dulu di Candi Suku. Itu sebenarnya di luar nalar dan logika saat itu. Dan ya itu pertama kali saya mengalami semacam pengalaman sangat kuat. Jadi kadang-kadang mungkin teman-teman juga alami mimpi, tapi seketika bangun merasa mimpi ini kayaknya lebih real daripada kehidupan. Deja vu. Iya, bukan deja vu, tapi sebenarnya itu inti.
bukan yang kita jalani setiap hari, semacam insight ya, wahyu ya, mungkin kalau bahasa Jawa wahyu. Nah itu saya pernah mengalami di Candi Suku sekali dan pengalaman itu sangat-sangat kuat, sangat-sangat kuat, dan setelah itu pun aku kayak dituntun harus tinggal di sini. Bagaimana saya akhirnya bisa mendapatkan wahyu juga, bisa punya rumah di sini, sehingga saya bisa setiap hari melihat puncak Lawu, di mana turun Lokananta, tercinta ya. Wow, wow. Luar biasa. Monggo silakan nembangnya, Mbak Agnes, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing. Oh iya, jangan bicara-bicara dulu, tak tulis cakapan ini dulu biar bisa nanti lebih apa ya, lebih Lancar. atau saya buka. Ya, daripada saya itu nanti gugup ya. Oke. Saya itu niat nanti membawakan pangkur singgah-singgah ya. Oke. Karena pangkur singgah-singgah atau pangkur Gedong Kuning itu dianggap sebagai tembang yang tolak bala sifatnya, dipercaya bisa menghilangkan. Lagi ini. Jadi Silakan. saya akan membawakan pangkur singgah-singgah alias pangkur Gedong Kuning. Ini dianggap sebagai tembang yang tolak bala sifatnya, dan mudah-mudahan semua yang sifatnya kolo bisa hilang dari bumi Nusantara dan segera kita bisa kembali hidup normal ya. Oke, silakan, monggo. Singgah, singgah, kolo, singgah, pansumingga turko kolo sumingkir. Singa sira singa suku, singa tan kasat mata, singa tenggak, singa wulu, singa bahu, padha kabeh sumingkira ing telenging jala nidi. Wow, amazing. Wow, luar biasa. Lain kali kalau kesan, oh ini udah ada, keren. Lain kali harus cerita tentang kembalinya Mbak Aki ke tanah Jawa ini. Iya. Harus lewat WA atau harus ke sana? Yo nanti kalau kita ngobrol mungkin ada apa ya? Ada hasrat untuk share. Tapi kalau secara gini ya kayaknya tidak baik. Saya terima kasih atas perhatian teman-teman dan semoga tidak makan ya, semampu saya. Kalau memang ada yang kurang pas, semoga bisa dimaafkan ya. Terima kasih atas pengetahuannya, ini luar biasa sekali. You must be very spiritual, Mbak Aki. Nah, saya tidak mikir seperti itu, tapi kalau memang ilmu di dalam konsep Jawa itu pasti ngilmu iku kalakone kanthi laku. Jadi tidak hanya transformasi pengetahuan, tapi kita memang harus mengalami dan lakoni. Nah, itu kan masing-masing pengalaman
pribadi kita di situ sangat penting untuk mencari hakikat, ya. Iya. Wow, amazing. Thank you so much, Mbak Aki. You're welcome. Selamat malam, selamat beristirahat. Kita ketemu lagi di WA. Oke, terima kasih juga ya. Terima Salam kasih. sejahtera buat semua teman-teman ya. Semoga Dharma sharing series itu bisa semakin mantul ya. Mudah-mudahan saya di waktu yang lain bisa juga gabung dan mendengarkan narasumber lainnya. Mudah-mudahan diberi kelancaran. Terima kasih. Sama-sama. Sangat enlightening.